Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terkenal dari sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Al-Qodi, di situ ada nomor adminnya, dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamune, parfum harum sultan harga merakyat yang selalu menemani harumnya selama gue di Mekah dan Madinah, dan selama gue ngontes. Harumnya itu bikin cerdas. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dan haji ke tanah suci Mekah dan Madinah, kalian bisa cek juga di deskripsi, sudah ada nomor admin umroh untuk paket reguler umrohnya, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Segera dicek sekarang guys dan daftar. Jadi sekarang kita masuk ke konten kita masih seputaran tentang orang ini. Nah ini gua kalau melihat ini ya, gua berharap segera dites urin gitu ya. Dites urin sesegera mungkin gitu. Nah ini orang ya kan, habis kita angkat tadi masalah dia ngomong jancuk lagi di pengajian ya. Ini gue jadi penasaran, jangan-jangan memang perlu diperiksakan, karena orang yang kena narcissistic personality disorder itu nggak sadar kalau dirinya kena NPD gitu. Nah ini gue ngambil salah satu tulisan dari situs yang ditulis oleh dokter ini ya. Ini ada tentang 12 ciri pengidap gangguan kepribadian narsistik ya, narcissistic personality disorder, itu gangguan kepribadian narsistik. Jadi ini ada ciri-cirinya. Apakah ciri-cirinya ini ada di Mesta? Kita lihat sama-sama. Kita baca dulu ya, kita baca nih. Oke, ini ditinjau oleh Dr. Fadil Rizal Makarim 21 Maret 2024. Ini dari Halodo. Oke, Jakarta. Memiliki rasa percaya diri tentu hal yang bagus, namun jika terlalu tinggi hingga selalu ingin dipuji dan melenyapkan rasa empati pada orang lain, itu baru salah. Dalam istilah medis, kondisi ini dikenal dengan nama gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder. Lihat ya, di sini pengen dipuji dan melenyapkan rasa empati pada orang lain, ngetain orang, ngejancuin orang, ngegoblokin orang, ngelontein orang, ngebajinganin orang. Ada di Mista nih. Ya, kondisi ini digolongkan lanjut. Kondisi ini digolongkan sebagai sebuah gangguan mental yang membuat pengidapnya merasa dirinya jauh lebih penting daripada orang lain, memiliki kebutuhan yang tinggi untuk dipuji atau dibanggakan, namun memiliki empati yang rendah terhadap orang lain. Namun di balik rasa percaya diri yang begitu tinggi itu, pengidap gangguan kepribadian narsistik sebenarnya rapuh dan mudah runtuh hanya dengan sedikit kritikan. Terjadi nggak tuh? Terjadi nggak sama Mirta tuh? Hah? Nih, kita baca lanjut nih. Ciri kepribadian narsistik. Ciri-ciri kepribadian narsistik biasanya dapat dimulai terlihat pada kanak-kanak atau remaja. Mereka biasanya menunjukkan sikap seperti
menilai diri sendiri terlalu tinggi dibandingkan orang lain secara berlebihan, menganggap diri dianggap superior tanpa adanya pencapaian yang pantas. Nah, jadi wah, padahal nggak ada, biasa aja gitu, bukan Gus, tapi ya gua nih Gus. Melebih-lebihkan pencapaian dan bakat diri. Nah, meyakini diri sendiri sebagai seseorang yang superior dan meyakini bahwa hanya orang-orang yang sama istimewanya yang akan memahami hal tersebut. Nah, tuh. Kalian ini golongan bawah, nggak paham apa yang gue maksud. Nah, gue ini guru. Astagfirullahaladzim. Serius, periksain Gus Miftah nih. Memiliki preokupasi atau pikiran dipenuhi dengan fantasi mengenai sukses, kekuasaan, kepandaian, kecantikan, atau ketampanan, atau mengenai pasangan yang sempurna. Lu lihat aja di video ini. Ya, lu lihat aja di video yang merasa pede, padahal begitu aja. Ya nggak sih? Asli ya, gue ngerasanya begitu ya. Nggak tahu kalian ya, lihat tuh. Memiliki kebutuhan untuk selalu dipuji atau dikagumi. Waktu dia datang ada Zaidan, dia bilang, wow, utusan presiden, ya kan, untuk dipuji dan dikagumi. Merasa istimewa, menganggap bahwa dirinya pantas diperlakukan spesial, dan bahwa hal itu sebagai suatu hal yang wajar di mata orang lain. Nah, wajar dong, gua kan tokoh, gua kan utusan khusus presiden waktu itu kan, gitu ya. Memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Asli ini semua ciri-ciri kayaknya ada di Miftah ya. Tidak mampu untuk meraba rasa atau menyadari perasaan atau kebutuhan orang lain. Udah banyak. Ibu Yati Pesek digituin. Penjual ST, udah berapa penjual ST digituin. Yang bilang dia bukan cucu Kiai Ageng Muhammad Besari. Ya, dia dijanjuk-janjuk sama dia, iya sih. Jadi dia tidak memahami perasaan orang lain. Merasa cemburu terhadap orang lain dan merasa orang lain cemburu terhadap diri sendiri. Itu belum tahu gue. Memiliki perilaku yang arogan. Ada nggak semua di Miftah? Dari ciri-ciri yang gue sebut tadi ini, itu rata-rata ada di Miftah nggak sih? Astagfirullahaladzim. Hingga saat ini belum diketahui pasti apa yang menyebabkan seseorang memiliki gangguan kepribadian narsistik. Namun kondisi ini diduga muncul sebagai akibat dari kesalahan pola asuh atau beberapa hal yang pernah terjadi sebelumnya seperti kekerasan, ditinggalkan, dimanjakan, atau dipuji berlebihan. Tiba-tiba gitu, OKB atau ya terkenal baru. Makanya paling berat ujian itu sebetulnya keterkenalan, guys. Mudah-mudahan Allah selamatin kita dari keterkenalan ini, bisa tergoda gitu. Orang kalau udah terkenal, dipuji orang banyak, itu serem memang. Serem. Hubuljah, kalau dalam Islam hubuljah, cinta pujian, cinta ketersohoran. Ya, kalau udah tersohor, terkenal, berat. Apalagi nggak punya guru yang kuat, Allahu Akbar, serem. Anak yang dibesarkan oleh orang tua yang terlalu menekankan keistimewaan anak dan terlalu mengkritisi rasa takut dan kegagalan memiliki risiko untuk mengalami gangguan ini. Faktor gen atau masalah fisik dan psikologis juga menjadi salah satu penyebab gangguan kepribadian ini. Kalau gua ngelihatnya dari hubuljah, ya, cinta kepada ketersohoran, kedudukan, pujian. Emang ya, dalam ulama-ulama sufi mengatakan pujian itu serem, guys. Dipuji itu serem. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipuji sama dicaci sama aja. Dipuji orang itu nggak nambah apa-apa dari kita, nggak ada kemuliaan yang tertambah dari pujian orang, itu nggak ada. Di sisi Allah ya kita gitu, bukan tergantung pujian. Begitu juga cacian, dicaci orang juga nggak bikin kita lebih jelek gitu. B aja, pujian dan cacian sama aja. Pada kebanyakan kasus, saran dari psikolog dan dukungan dari orang terdekat merupakan salah satu langkah pengobatan yang dapat diupayakan pada pengidap gangguan kepribadian narsistik. Namun selain dari medis,
Ada beberapa langkah mudah yang dapat dilakukan dan dijadikan kebiasaan untuk mengurangi dan mencegah gangguan kepribadian narsistik. Ini buat orang normal ya, artinya orang yang kena NPD tapi dalam kondisi normal. Nah, kalau kayak Miftah gini, siapa yang dia mau dengar saran dari psikolog? Orang terdekatnya muji-muji juga, orang terdekatnya bukan nasihatin dia. Ini dia selalu terbuka dan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, dia di lingkungan yang selalu muji-muji dia, ya nggak terima kritik, makin susah. Belajar mengenai ilmu kesehatan ini agar dengan segera menyadari gejala dan ciri yang ada, supaya bisa diberikan perawatan yang sesuai. Itu Miftah, ini kalau ciri-ciri lu ada di mari, lu mestinya sadar itu. Oh ya, gue harus memperbaiki ini, gue harus ke psikolog nih. Harus ke psikolog. Kalau ciri-ciri, kalau kita baca tadi ciri-cirinya ada semua di dia, mau gimana? Kunjungi pusat kesehatan apabila terlintas pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dia udah biasa aja menyakiti perasaan orang lain. Istrinya dibecek-becek. Iya gak sih? Ada di depan umum. Coba untuk mengurangi stres dengan meditasi atau yoga. Jadwal full bro. Iya kan, berapa juta? 70 juta ya satu kali gitu ya. Aduh, sayang ya. Itulah sedikit penjelasan tentang gangguan kepribadian narsistik. Jika kamu membutuhkan informasi lebih lanjut soal hal ini atau gangguan kesehatan lainnya, jangan ragu untuk mendiskusikannya dengan dokter, psikolog, atau psikiater pada aplikasi disebut di sini ya. Ini Halodoc ini ya. Oke, jadi itu kesimpulannya. Jadi ciri-ciri tadi itu guys, yang kita baca tadi. Ya ntar tulisannya itu gue taruh di bawah ya. Gue taruh di belakang nih, kalian pelajari itu, gue lamain deh. Ya, kalian lihat nggak tuh di Miftah ini ada nggak? Kalau gue melihat sebagian besar ada. Jadi ini orang nih kayaknya kena mentalnya nih, kena gangguan mental, kena gangguan kejiwaan. Periksa deh buat orang terdekatnya Miftah, gue sayang nih, periksain si Miftah, asli periksain. Jangan-jangan dia emang kena NPD. Kalau selama dia kena kejiwaan NPD nih, gangguan NPD nih, narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian narsistik, jangan dulu deh tanggung, berobat dulu, dirawat dulu, biar kalau ngebacot itu enak di depan umum, belajar lagi gitu, diperbaiki lagi bacotnya. Dah gitu aja. Menurut kalian gimana nih? Dia ada semua nggak ciri-cirinya? Jawab dengan komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Kami dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dicek video. Di situ kalian bisa beli baju koko Al-Khodi, kalian bisa beli parfum Kemuni, kalian juga bisa yang pengen berangkat umroh dan haji, daftar di situ. Sudah ada paket umroh regulernya, paket titian barokah 8 gratis 1. Cek sekarang guys. Al-Khodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Khodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Khodi sekarang juga.